Saya Iwan Sastra, jumpa kembali di channel Cerdas Aksi bersama Iwan Sastra. Partai Nasdem pada tanggal 15 hingga 17 Juni 2022 mendatang akan melaksanakan rapat kerja nasional atau Rakernas di JCC Jakarta. Rakernas ini akan diikuti sekitar 7.000 peserta. Hal yang menarik dari Rakernas ini adalah nanti akan dipilih 3 nama sebagai bakal calon presiden yang diajukan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tentu saja pada bulan Juni nanti Rakernas ini akan menjadi perhatian, akan menjadi sorotan. Kira-kira siapa 3 nama yang akan dikeluarkan oleh Partai Nasdem yang diajukan kepada Ketua Umumnya sebagai bakal calon presiden? Ini merupakan suatu hal yang luar biasa dilakukan oleh Partai Nasdem. Seperti kita ketahui bahwa partai lain juga sudah punya bakal calon presiden, tapi rata-rata adalah ketua umum mereka masing-masing. Gerindra, bakal calon presidennya adalah Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra. Golkar, digadang-gadang bakal calon presidennya adalah Erlangga Hartarto yang merupakan ketua umum Partai Golkar. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, bakal calon presidennya adalah Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Nah, hanya PDIP aja nih yang belum ketahuan siapa bakal calon presidennya. Yang pasti bukan Bu Megawati selama ini ya, belum keluar nama Megawati. Tapi yang selalu menjadi perbincangan itu adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Nah, kira-kira 3 nama yang akan dikeluarkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, siapakah gerangan? Sebelum kita melakukan analisis, kita lihat dulu beberapa berita dari media daring berikut ini. Mengutip Detik News, teka-teki sosok 3 capres Nasdem yang disodorkan ke Paloh. Partai Nasdem sedang berkonsentrasi mempersiapkan Rakernas yang akan dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni di JCC. Sekarang SC sedang bekerja, OSI sedang bekerja untuk mempersiapkan karena dihadiri oleh semua DPD se-Indonesia, DPW se-Indonesia. Pesertanya sekitar 7.000-an. Dan Rakernas nanti kita akan merekomendasikan 3 nama capres kepada Pak Surya, kata Willy kepada wartawan Selasa 3 Mei 2022. Willy merupakan salah seorang pengurus DPP Partai Nasdem. Mengutip inilah.com, gelar Rakernas, Nasdem diprediksi ambil 3 capres dari luar partai. Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Rakernas Partai Nasdem akan menggulirkan 3 nama capres dari luar partai. Sebab Partai Nasdem sejauh ini dinilai minim alias tidak banyak memiliki tokoh yang bisa mendapatkan dukungan publik untuk menjadi capres. Kelihatannya akan dari eksternal partai, karena Nasdem menyadari tak ada kader internal yang mendapat dukungan publik untuk bisa menjadi capres atau cawapres, kata Ujang Selasa 3 Mei 2022. Mengutip Kumparan, Ganjar, Anies, RK diprediksi dapat rekomendasi capres di Rakernas Nasdem. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno memprediksi 3 nama yang mungkin akan mendapatkan rekomendasi Nasdem, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil yang akrab disebut RK. Ganjar, Anies, dan RK, nama-nama ini relatif masuk kategori Nasdem ya, dan dianggap sebagai debutan yang punya potensi untuk diusung oleh Nasdem, kata Adi pada Selasa 3 Mei 2022. Demikianlah tadi beberapa berita dari media daring. Sekarang kita akan melakukan analisis ringan rencana rapat kerja nasional Partai Nasdem yang akan munculkan 3 nama sebagai bakal calon presiden. Pertama, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini tidak bisa dianggap enteng. Ini akan menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena Partai Nasdem pada 2 pilpres sebelumnya sudah terbukti memilih calon yang tepat. Calon yang tepat di sini adalah calon yang kemudian menang. Mereka memilih Pak Jokowi sebagai calon presiden. Bahkan memasuki periode kedua Pak Jokowi, jauh hari Partai Nasdem sudah menggadang-gadang Pak Jokowi sebagai capresnya Nasdem. Di mana-mana waktu itu kita lihat foto Surya Paloh bersama dengan Jokowi. Bahkan kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya Jokowi ini kader PDI Perjuangan atau kader Nasdem? Tapi itulah yang dilakukan oleh Surya Paloh bersama Partai Nasdem, memilih calon yang tepat, calon yang menang. Artinya di sini Surya Paloh sudah memiliki pengalaman dalam memilih capres yang memiliki potensi peluang untuk menang. Bahkan kalau kita lihat juga track record Surya Paloh sebagai seorang politisi pada Pilpres 2004 dan 2009, Surya Paloh pun mendukung calon presiden yang kemudian memenangkan Pilpres pada waktu itu. Kedua, siapakah kira-kira 3 nama yang akan diusung sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem? Saya setuju dengan sampaikan oleh Bapak Ujang Komarudin, yaitu yang nanti akan dipilih adalah mereka yang bukan kader Partai Nasdem, artinya di luar Partai Nasdem. Ya, kita lihat memang di Partai Nasdem belum terlihat calon yang kuat untuk bisa menjadi calon presiden dari internal partai. Bahkan Surya Paloh pun secara terang-terangan mengatakan tidak berminat untuk menjadi calon presiden. Kepada siapa dia bilang? Kepada saya pernah waktu itu.
Berapa tahun yang lalu pernah saya tanyakan, Pak Surya Paloh nggak minat untuk menjadi capres ya. Pada waktu itu Pak Surya Paloh mengatakan lebih senang untuk menjadi kingmaker saja ya, dibandingkan menjadi seorang calon presiden. Jadi udah pasti ini ya, 3 capres ini bukanlah kader Partai Nasdem, karena kita lihat dari internal Partai Nasdem pun belum terlihat nih ya kader yang menonjol yang bisa diajukan sebagai calon presiden. Untuk calon menteri banyak ya, sebagai calon presiden belum terlihat gitu. Nah, siapakah 3 nama ini? Nah, saya sedikitnya ada persamaan dengan Pak Adi Praitno. Kenapa sebelah sedikitnya ada persamaan? Karena sedikitnya lagi ada perbedaan. Sedikit sama sedikit jadi banyak ya. Pak Adi Praitno mengatakan bahwa nanti 3 nama itu adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Alasannya Ganjar Pranowo karena hasil surveinya bagus, kemudian Anies Baswedan ada hubungan histori dengan Partai Nasdem, Ridwan Kamil adalah gubernur yang diusung oleh Partai Nasdem. Nah, saya setuju ya, 2 nama yang akan diusung oleh bakal calon presiden oleh Partai Nasdem ini sama dengan Pak Adi Praitno. Pertama yaitu Ganjar Pranowo. Ya, pasti Ganjar Pranowo masuk. Kenapa saya bilang pasti? Karena pertimbangannya adalah hasil survei selama ini. Walaupun Ganjar Pranowo bukan kader Partai Nasdem, kader partai lain, tapi kan Nasdem pernah juga kan mengusung kader partai lain. Pak Jokowi itu PDI Perjuangan, diusung oleh Nasdem. Jadi nggak masalah. Ya, karena Pak Ganjar Pranowo ini hasil surveinya selalu bagus belakangan ini, maka bisa jadi masuk ini ya. Nah, oke, saya bilang tadi pasti masuk gitu ya sebagai ini. Kalau seandainya nggak masuk nanti berarti saya salah kalau gitu. Insya Allah nggak boleh ngomong pasti, insya Allah ya, baik. Secara ralat, insya Allah ya. Yang kedua adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan memiliki sejarah yang panjang dengan Partai Nasdem. Ya, bahkan ketika Ormas Nasdem, ya, jadi Ormas Nasional Demokrat itu dideklarasikan, Anies Baswedan yang membaca manifestonya pada waktu itu. Anies Baswedan merupakan salah satu deklarator Ormas Nasional Demokrat. Nah, Ridwan Kamil walaupun diusung oleh Partai Nasdem pada Pilkada Jawa Barat, karena saya lihat hasil surveinya juga masih ya di bawah Ganjar dan Anies, rasanya nanti tidak akan masuk. Ya, kenapa? Karena saya rasa-rasa ini kader Partai Nasdem juga pasti akan, ini kan dua udah sipil ya, ini sipil, Ganjar Pranowo sipil, Anies sipil, dan rasanya nanti akan diajukan satu yang dari latar belakang militer. Siapakah itu? Nah, rasanya yang akan diajukan satu lagi itu adalah Panglima TNI, itu Andika Perkasa. Jadi ada 2 sipil, 1 militer yang bisa mewakili suara dan aspirasi kader Partai Nasdem yang kemudian diajukan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Yang ketiga, ketika Partai Nasdem nanti munculkan 3 nama bakal calon presiden, maka konstelasi bakal calon presiden akan semakin meriah sekali. 3 nama ini akan menjadi pusat perhatian, dan saya yakin sekali 3 nama ini akan selalu berada pada peringkat atas survei-survei dari lembaga survei. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki modal untuk diusung oleh partai politik. Dan begitu bulan Juni nanti ketika nama ini muncul, maka media-media akan memberitakan ketiga nama ini. Dan ini tentu sangat berpengaruh sekali pada popularitas mereka, karena mereka akan diberitakan oleh sangat masif sekali oleh media-media. Jadi ini sangat menguntungkan bagi 3 nama yang nanti akan dimunculkan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Tentu saja ketiga nama ini sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena dengan demikian mereka pun akan mendapatkan promosi gratis ya, nama mereka akan terus beredar sebagai bakal calon presiden. Tentu ini menjadi tantangan juga bagi bakal calon presiden dari partai politik lainnya ya, karena nanti mereka akan bersaing dengan 3 nama yang sudah dikeluarkan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Apalagi nanti ketika Partai Nasdem memilih 1 dari 3 nama ini ya, ketika Ketua Umum Partai Nasdem sudah memiliki pilihan, wah, maka konstelasi calon presiden itu akan semakin ramai, semakin meriah, akan semakin seru tentunya. Kita nantikan saja siapakah nanti 3 nama yang akan dikeluarkan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda selalu bisa mengikuti berita-berita aktual yang kita bahas secara ringan di channel Cerdas Aksi bersama Iwel Sastra.